Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul, Peganglah Janji Tuhan. Terambil dari Yesaya 54. Tapi fokusnya kita akan baca di ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang bilang bahwa kesetiaan manusia bisa saja pudar dan hilang. Sebab manusia itu cenderung berlaku tidak setia. Bahkan di mata Tuhan, kesetiaan manusia itu mudah hilang, diibaratkan seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Hosea 6 ayat 4. Namun kasih setia Tuhan tidaklah akan beranjak dari kita, sekalipun gunung-gunung beranjak dan juga bukit-bukit bergoyang. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini sungguh menggambarkan kasih setia dan janji Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan firman Tuhan ini melukiskan betapa besar dan kuatnya kasih setia dan janjinya kepada kita. Saudaraku yang terkasih, dari sejarah dan pengalaman hidup kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Bukan hanya setia dalam memelihara dan melindungi, tapi juga setia menggenapi janji-janjinya. Allah yang tidak terbatas itu mau membuat dirinya jadi seolah-olah terbatas, demi untuk menunjukkan kasih setia dan menggenapi perkataannya. Sehingga ketika kita semakin dalam mengerti tentang kasih setia Tuhan, maka kita pun akan menjadi percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam damai sejahtera. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah saudaraku, secara kasat mata, yakni berdasarkan apa yang dapat dilihat oleh mata, kita pasti mengatakan mustahil kalau gunung dan bukit itu dapat beranjak dari tempatnya. Dan kita juga mengatakan tidak mungkin gunung dan bukit dapat bergoyang kecuali ada gempa tektonik atau gempa vulkanik yang menimpanya. Gunung dan bukit akan tetap kokoh berdiri di tempatnya meski datang badai dan topan menerpanya. Namun saudaraku, nats kita hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa betapa besar janji setia Allah itu kepada kita. Dan keadaan dunia yang digambarkan dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan berbagai bencana besar. Tetapi Tuhan Allah selalu setia dengan janjinya untuk selalu mengiringi dan menyertai umatnya setiap saat. Dan janji Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, janji Allah tidak akan pernah berubah di dalam menaungi setiap kehidupan umatnya. Karena semua yang telah Tuhan tata dan persiapkan di dalam kehidupan umatnya senantiasa membawa rancangan yang penuh dengan kebaikan bagi semua orang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita juga diajak untuk mengupayakan dan menepati semua janji yang juga kita ucapkan.
Karena dari apa yang telah kita ucapkan melalui janji-janji kita itu tentunya akan terwujud jika kita memegang teguh dan menepati janji kita tersebut. Tentu kesemuanya itu akan membuahkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Memang kita ini manusia yang lemah. Terkadang seringkali lupa dan mengingkari janji kita baik kepada Tuhan dan sesama kita. Tetapi percayalah, ketika dengan tulus hati kita memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan dan dimampukan di dalam memenuhi janji-janji kehidupan kita, niscaya Tuhan akan menolong dan memampukan kita dalam mewujudkan janji-janji kita tersebut. Firman Tuhan menyatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Artinya saudara, seberapa dahsyat gunung meletus, seberapa besar dan sulitnya persoalan hidup kita, namun hal itu tidak akan dapat membuat kasih Tuhan bergoncang. Kasih Tuhan akan tetap kuat dalam keadaan apapun. Kasih setia Tuhan mampu mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Yang hancur mampu dipulihkannya. Jadi apakah itu gunung meletus, tsunami, kekeringan, bencana alam dan sebagainya yang datang, tidak akan dapat menggoyahkan kasih setia Tuhan. Tidak akan membuat Allah melupakan janji-janjinya untuk selalu menolong dan menyertai bahkan memberkati hidup kita. Asalkan kita mau percaya dan berserah hanya kepadanya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, apabila manusia bicara tentang kesetiaan, kita masih meragukan konsistensinya. Karena di dalam berbagai pengalaman kehidupan ini, yang namanya manusia itu kadang tidak setia di dalam banyak hal. Tidak setia dalam ucapan janji. Hari ini berjanji dan kemudian dengan mudahnya akan ingkar janji. Tidak setia di dalam tingkah laku. Sebab banyak perilaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sikap yang tidak setia itu. Itulah yang menyebabkan di dalam kehidupan ini terdapat banyak kekecewaan, kesedihan, dan ketidakpercayaan di antara manusia satu sama lainnya. Penyebabnya karena sikap ketidaksetiaan yang dimiliki manusia. Namun kita bersyukur sebab janji kesetiaan ini datang dari Tuhan Allah sendiri. Nah, jika kita mendalami soal janji dan kesetiaan Tuhan kepada kita, maka kita akan menemukan 3 arti dan makna penting dari janji-janji Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, bahwa janji itu adalah sumpah yang tertunda. Kalau Tuhan yang berjanji, maka itu sama dengan sumpahnya yang tertunda. Dan percayalah bahwa itu pasti akan ditepat karena Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai hidup kita, maka Ia akan selalu buktikan itu. Dan apabila janji Tuhan untuk memberkati, maka pasti berkatnya pun akan diberikan dan tidak akan diabaikan. Hanya kita manusia harus percaya, harus yakin dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran. Dan yang kedua, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Artinya bahwa semua hal yang pernah Tuhan janjikan bagi kita manusia itu pasti akan ditepati. Karena Tuhan tidak pernah berbohong dan janjinya itu ya dan amin. Disinilah keyakinan iman itu sangat diperlukan dari kita. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan-raguan. Jangan pernah bimbang karena mereka yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu kata Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan ragukan kesetiaannya. Dan yang ketiga saudaraku, bahwa janji Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Bayangkan saja ungkapan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu. Mau memberi kekuatan dan pengharapan serta penghiburan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Karena itu dalam situasi dan kondisi apapun hidup kita sebagai orang-orang beriman, peganglah teguh janji-janji Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita
untuk menghadapi hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun 2025. Karena itu marilah mengenang apa-apa saja yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita di sepanjang tahun 2024. Ingatlah setiap pertolongan dan kebaikan. Biarlah semua itu membuat kita semakin mengenal Dia lebih dalam. Karena orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan bertindak atas setiap tantangan. Dan dengan pengenalan yang lebih dalam akan membuat kita berjalan intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menyiapkan diri untuk meresponi apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita di tahun yang akan datang. Dan dalam perjalanan tahun 2024 kita pun telah melihat ada banyak hal yang Tuhan telah lakukan. Ingatlah akan kebaikannya. Karena ada pertolongan yang sudah kita terima. Mujizat yang sudah kita alami. Terobosan-terobosan yang kita capai. Pewahyuan yang baru yang telah mengubah hidup kita. Dan berkat-berkatnya yang ajaib. Karena itu kita harus menata diri agar kita bisa memposisikan diri layak mengalami multiplikasi dan promosi yang Tuhan maksudkan untuk hidup kita di tahun 2025. Dan peganglah selalu janji Tuhan bahwa Dia juga yang akan memimpin kita di tahun yang baru nanti. Seperti Tuhan telah nyatakan di tahun 2024 yang akan berakhir ini. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tahun yang penuh berkat Tuhan. Tahun yang penuh kemenangan. Tahun penggenapan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setiamu tak habis-habisnya. Rahmatmu selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Sungguh indah janjimu ya Bapa. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa untuk tahun 2024 yang akan berlalu ini. Dan terima kasih kalau kami boleh memasuki tahun 2025 nanti dengan hati yang penuh harapan. Karena itu kami berdoa agar di setiap langkah kami dalam tahun 2025 nanti menjadi sebuah kesaksian atas kasih-Mu yang tak terbatas. Bimbinglah kami dalam mengikuti jejak Kristus untuk menjadikan tahun 2025 nanti sebagai perjalanan iman yang lebih dalam, pengorbanan yang lebih besar, dan kasih yang lebih luas kepada sesama. Bahkan di tengah ketidakpastian dan perubahan, kuatkanlah kami untuk tetap teguh dalam iman dan percaya selalu kepada janji setiamu. Untuk itu Bapa, kami hanya mau berserah sepenuhnya kepadamu di dalam setiap rencana dan impian kami di tahun yang baru nanti. Kiranya segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari-hari dengan memegang teguh janji Tuhan yang iya dan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.